Suamiku, jangan pura-pura lagi. Kalau kita pura-pura terus, kita tak akan kuat menariknya. Tidak kuat pun harus ditarik. Kalau tidak, bagaimana kita akan membayar uang sekolah anak? Lagi pula, mandor di lokasi konstruksi sangat mempercayai kita. Dia juga tidak mengawasi kita. Apa salahnya jika kita memuat lebih banyak batu bata? Hati-hati. Ayo, bantu aku mendorongnya. Ayo. Ayo, aku hitung 1, 2, 3, lalu kerahkan tenagamu ya. 1, 2, 3. 3. Ayo, ayo, ayo. Kamu pegang kemudinya, aku yang mendorong. Ayo, tertekan, tertekan, ayo. Arahkan kemudi dengan benar, tegakkan ya, ayo. 1, 2, jalan. Suamiku. Dokter, cepat tolong suamiku. Kesini. Dokter, bagaimana kondisi kaki suamiku? Kakinya patah, harus segera dibawa ke rumah sakit kabupaten untuk dioperasi. Dioperasi? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Jika ingin menyelamatkan kaki ini, setidaknya butuh sekitar 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Kami petani, bekerja setahun hanya dapat beberapa juta rupiah saja. Ini bagaimana ini? Dokter, begini, selama setahun ini, saya tidak bisa mendapatkan 20 juta rupiah. Lebih baik Anda hanya membalutnya secara sederhana saja. Saya akan pulang dan merawat diri. Ayah, Balut saja secara sederhana, tidak apa-apa ya. Bu Ying, saya benar-benar tidak berguna ya. Tianming butuh uang untuk sekolah. Kemana kita harus mencari 20 juta rupiah itu? Kita tidak bisa menjadi beban bagi anak. Aku membuatmu mengikutiku dan menderita hampir sepanjang hidupmu. jangan. Tianming. Tianming. Halo, Ayah. Aku mau memberitahu kabar baik. Skor Bata sudah keluar, 720 poin. Guru bilang aku adalah lulusan terbaik ujian masuk tahun ini. Cepat beritahu ibu tentang hal ini. Dengar, apa kau dengar? Tianming berhasil jadi yang terbaik. Lulusan terbaik ujian masuk. Benarkah? Benar. Lulusan terbaik. Lin Yongnian, kau sampah. Kau hanya membuat masalah terus untukku. Aku. Jiang Hai. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Pasien butuh istirahat. Istirahat apanya? Enyah kau. Lin Yongnian, kau sungguh tak pernah becus dalam hal apapun. Kau hanya bisa merusak semuanya. Aku dengan hati baik memberimu pekerjaan memindahkan batu bata di lokasi konstruksi, tapi kau malah membuat dirimu berakhir di rumah sakit ini. Lokasi konstruksi sekarang ditutup total. Apa tahu berapa banyak uang yang harus kubayar sebagai denda besar? Jiang Hai, dia itu kakakmu. Bisakah kamu bicara yang baik-baik saja? Jangan sebut-sebut kakak tak berguna itu di depanku. Dulu, saat keluarga Lin dicoret dari klan, ayah berharap, sebelum ia tiada, anak cucunya bisa sukses dan kembali ke klan. Tapi bagaimana denganmu itu? Seharian, yang kamu tahu hanya bertani di desa, sama sekali tidak ada kemajuan. Istrimu ikut menderita karenamu, anakmu itu ikut terseret. Sekarang kamu masih menyuruhku untuk membayar ganti rugi? Katakan, apakah kamu masih pantas disebut laki-laki? Jiang Hai, maafkan aku. Sungguh, aku ini tidak berguna. Aku minta maaf padamu. Aku peringatkan ya, jangan coba-coba menangis air mata di sini di depanku. Hari ini kamu harus tanda tangani perjanjian pembebasan tanggung jawab ini. Berikan padaku, mungkin saja lokasi konstruksi bisa segera kita mulai, dan kita masih bisa disebut sebagai saudara. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, aku akan membuat seluruh keluargamu di sini tidak tenang. Tanda tangani itu. Perjanjian pembebasan tanggung jawab, jika ini sudah ditandatangani, kita tidak akan mendapatkan sepeser pun juga kompensasi. Jiang Hai, kakakmu butuh uang untuk operasi, Tianming juga butuh uang untuk sekolah. Dia itu kakakmu, kamu tidak boleh seperti ini. Aku tidak peduli. Tanda tangani. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Ayah, Aku akan tanda tangan. Aku tidak akan menyulitkanmu lagi ya. Aku akan tanda tangan.
6 juta rupiah ini aku yang kasih. Setelah ini, jangan bilang bahwa aku punya hutang pada kalian. Hanya 6 juta rupiah? Bagaimana dengan biaya sekolah Tianming? Jangan khawatir, setelah kakiku bisa berjalan, aku akan menjual semua yang kumiliki. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan jiwa. Aku pasti bisa mengumpulkan uang itu. Ayah. Ayah. Kaki ayah. Aduh, tidak apa-apa. 1 bulan, ayah sudah bisa berdiri lagi kok. Tidak apa-apa. Guiying, bagaimana kalau kau tunggu aku di sini saja? Aku bisa pergi sendiri. Anak itu, Tianming, dia tidak pernah ikut bimbingan belajar sehari pun, tapi dia malah jadi lulusan terbaik. Dia malah diterima oleh universitas di kota Jing. Apa hebatnya Universitas Jingda itu? Itu kota Jing, bukan tempat orang miskin tinggal. Biaya kuliah setahun saja bisa 100 juta hingga 120 juta rupiah. Kakakku, dia hanya orang cacat, jelas tidak akan sanggup membiayainya. Aku bilang padamu, kau tidak boleh meminjamkan uang padanya. Terakhir dia pinjam 6 juta rupiah, belum dia kembalikan padamu. Aku bahkan belum sempat membicarakannya. Aku pastikan tidak akan meminjamkan uang padanya. Kenapa kau datang? Kakak ipar, kalau mau datang ya datang saja. Kenapa harus repot-repot bawa-bawa barang? Datanganmu saja sudah cukup. Ini hasil panen dari kebun sendiri, tidak disemprot pestisida, bersih. Jangan. Tidak ada tempat duduk untukmu di sini. Berdiri saja. Cepat katakan apa maumu. Tianming, dia kan masuk Universitas Jingda, biaya kuliahnya itu, ditambah biaya-biaya lainnya, butuh banyak uang. Aku hanya berpikir, untuk meminjam 40 juta rupiah darimu untuk kebutuhan mendesak, aku akan menulis surat perjanjian utang. Tahun depan pasti akan aku kembalikan. Aduh, kakak ipar. Anak masuk kuliah itu kabar baik. Kita ini keluarga dekat. Kami semua ikut senang untukmu. Hanya saja, lokasi konstruksi kami belum mulai bekerja. Uang kami tak banyak sekarang. 2.000 yuan ini, anggap saja sedikit ketulusan dari kami. Ambil saja. Ini, Kakak, kenapa kamu masih saja merasa ini kurang? Cukupkan saja. Aduh, kalau disuruh ambil, ya ambil saja. Melihat penampilanmu yang payah ini, aku jadi kesal. Aku beritahu kamu, kalau ayah tahu kamu jadi seperti ini, dia pasti akan keluar dari peti mati untuk menghajarmu. Aduh, ayo pergi. Sialan, mengganggu urusan bisnisku. Ayah, Istriku, jangan marah lagi. Kembali ke kamar untuk beristirahat. Aku yang akan menjaga toko. Lihatlah kerabat miskin macam apa yang kau punya. kenapa mereka seperti itu? Mereka semua kerabat. Kakimu masih terluka. kemiskinan di tengah kota, tak ada satupun yang peduli. Kekayaan di pegunungan, kerabat pun akan berdatangan. Ungkapan ini sama sekali tidak salah. Lin Yongnian, kaki ini sudah lumpuh, masih berkeliaran juga. Hei, tunggu sebentar. Ini datang meminta makanan, lalu diusir keluar? Kepala desa, saya ada urusan di rumah. Saya pergi dulu. Jangan pergi. Putra ini masuk universitas, memang berbeda ya. Bahkan saya sebagai kepala desa ini tidak dianggap sama sekali. Lihatlah otak saya ini, sampai lupa, memang tidak pernah dianggap sama sekali. Kalau tidak, saat pemilihan, kenapa dia memberikan suara menentang padaku? Kepala desa, apa maksud perkataan Anda? Itu semua hanya kesalahpahaman di masa lalu. Ini, Tianming masuk universitas, dia akan segera pergi. Saya dan ayahnya sedang buru-buru mengumpulkan biaya kuliah untuknya itu. Ini pepatah lama mengatakan, bantu yang butuh bukan membantu yang miskin. Keluarga kalian ini hidup serba kekurangan, dan kaki suamimu sekarang lumpuh lagi. Keluarga mana coba yang berani meminjamkan uang kepada kalian? Namun, katakanlah, di desa kita tidak mudah memiliki mahasiswa. Saya sebagai kepala desa, tidak bisa hanya melihat, anak tidak bisa sekolah kan? Kak Jingxi, Anda mau membantu Tianming untuk sekolah? Anda tenang saja, uang ini saya akan dengan sekuat tenaga saya akan kembalikan. Seumur hidup saya akan membalas budi Anda. Jika saya tidak bisa membalasnya di kehidupan ini, di sisa hidup saya akan mengabdikan diri.
Cukup. Hentikan mengabdikan diri, tidak usah. Masalah kehidupan selanjutnya, jangan dibahas sekarang. Mau uang, ya? Begini saja. Ini, jika kamu mau merangkak di bawah selangkangan saya akan mempertimbangkan meminjamkan uang kepadamu. Kepala desa, kata-kata macam apa itu? Jika tidak mau meminjamkan, ya sudah. Kenapa harus menghina orang? Adik ipar, apa maksudmu? Saya kan cuma menguji kesungguhan keluargamu dengan omongan kosong, minta uang, saya harus memberikannya? Yongnian, kenapa? Jingxi, kumohon, tolong saya. Saya benar-benar sudah tidak punya jalan lain. Saya lihat anak berandalan di rumahmu itu lumayan berani, bahkan berani menggoda putri saya. Ayo, merangkak di bawah saya, maka uang ini akan saya pinjamkan kepadamu. Kalau mau pinjam uang, merangkaklah. Merangkak. Kalian, apa yang kalian bicarakan? Mau? Ayahnya, apa yang kamu lakukan? Setelah seumur hidup merasa tidak berguna, asalkan Tianming bisa sukses, aku rela melakukan apapun. Ayahnya, Merangkak. ayah, Merangkak. ayah, Merangkak. ayah. Merangkaklah, ayah. Apa yang kalian lakukan? Ayah, cepat bangun. Apa yang sedang ayah lakukan? Paman Jingximu bilang, kalau ayahmu bersedia merangkak di bawah selangkangannya, dia akan meminjamkan uang untuk sekolahmu. Ayah, bagaimana ayah bisa memperlakukan Paman Yongnian seperti ini? Aku hanya menguji ketulusan keluarga Lin kan? Bagaimana kalau mereka meminjam uang tapi tidak mengembalikannya? Hanya demi uang sekecil ini, kau rela melakukan hal serendah ini. Harga diri keluarga Lin yang terhormat telah kau hancurkan seluruhnya. Tianming, cepat bawa ayahmu pergi. Jangan biarkan dia membuat malu di sini. Ayah, aku belajar keras dan maju hanya agar kalian tidak diremehkan olehnya. Tetapi hari ini, aku tidak akan melanjutkan sekolah ini. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak akan melanjutkan sekolah ini. Ayah membiarkan dirimu dihina oleh mereka hanya agar aku bisa kuliah. Kalau begitu, aku lebih baik tidak kuliah. Aku akan pergi bekerja, aku akan mencari uang. Anak kurang ajar. Kau berani bilang tidak mau sekolah. Kau sudah belajar susah payah selama lebih dari 10 tahun. Kau bilang berhenti. Ya berhenti. Aku dan ibumu tidak mudah membiayai sekolahmu. Tahu, kau tidak menghargai kakekmu. Kau tidak menghargai leluhurmu. Berikan padaku sekarang. Ayah, tenanglah. Berikan padaku sekarang. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ayah, jangan pukul lagi. Tianming, cepat minta maaf pada ayahmu. Ayah, lebih baik ayah bunuh aku saja. Aku lebih baik mati saja dipukul ayah daripada membiarkan ayah mengorbankan harga diri demi aku. Harga diri? Ini salahku. Aku terlalu tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa mengumpulkan biaya sekolah anakku sendiri. Ayah, Kakekmu sudah meninggal 20 tahun yang lalu, sekarang dia bahkan tak bisa masuk kuburan leluhur kita. Semua salah ayah yang tidak becus. Mereka meremehkanku, mengatakan aku membawa sial. ayah, Aku, Lin Yongnian, sudah miskin seumur hidup. Kalian juga meremehkanku seumur hidup. Sekarang karena anakku bahkan tidak bisa bersekolah. Untuk apa lagi aku hidup? jangan pukul lagi ayah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ayah jangan pukul lagi. Ayah pukul aku saja. Pukul aku ayah, pukul aku. Ini salah ayah nak. Aku yang salah. Ayah terlalu terburu-buru. Ayah ingin kamu menjadi sukses, ingin mengharapkan kamu menjadi orang hebat, ingin membuat keluarga bangga dan juga leluhur. Nak, dengarkan ayah, kamu tidak boleh tidak sekolah. Nak,
Kamu tidak boleh menjadi seperti ayah, bekerja keras di ladang seumur hidup, mencangkul tanah seumur hidup. Nak, kalau kamu tidak pergi sekolah, kamu akan mengikuti jejak ayah. Ayah mohon padamu, pergilah sekolah. Ayah sangat memohon padamu. Ayah, Tianming, kamu adalah satu-satunya harapan untuk keluarga kita ini. Kamu harus berjuang demi dirimu sendiri, demi ibu dan ayahmu. Berjuanglah. ayah, ibu, aku bersumpah, aku pasti akan mencapai kesuksesan. Aku pasti akan menjadi kebanggaan kalian. Mari, desa kita akhirnya punya mahasiswa. Mari kita semua menyatakan kepedulian kita. Laulin, ini sedikit ketulusan dariku. Kuliah itu tidak mudah, nak. Tianming, kau bukan hanya harapan keluarga Laulin, tetapi juga harapan desa Lijia. Pergi ke kota dan belajarlah yang benar, jangan sampai mempermalukan desa Lijia. Tianming, kau lihat, bisa keluar dari sini semua berkat para tetangga dengan uang hasil jeripayah mereka yang terkumpul sedikit demi sedikit. Ingat, kau harus tahu berterima kasih. Nanti setelah kau sukses dan berhasil meraih keberhasilan, kau harus kembali balas budi kebaikan para tetangga. Paman, Bapak, Bibi, Tante, Tianming pasti akan mengingat semua kebaikan kalian. Di masa depan, aku pasti akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Bangunlah, bangunlah. Ya, kita ini bertetangga. Tidak perlu berlebihan. Kakak Tianming, maafkan aku. Ayahku seharusnya tidak melakukan itu kepada Paman Yongnian. Aku punya 20 juta rupiah di sini. Ambillah. Sebagai biaya kuliah, tidak perlu dikembalikan. Ambillah. Kakak Tianming, aku hanya punya satu permintaan. Setelah kau pergi, jangan lupakan aku. Aku akan menunggumu di desa. Aku pasti tidak akan melupakanmu. Saat aku kembali nanti, saat itulah aku akan menikahimu. Kau Lin Tianming. Lin Tianming. Ia berusia 22 tahun, tingkat pertama di jurusan keuangan Universitas Jingda, yang pernah membuat sensasi besar dalam kompetisi tingkat global, tapi tiba-tiba putus sekolah dan hilang 3 tahun. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa Anda dipenjara selama 3 tahun karena kejahatan ekonomi. Namun, setahu saya, Anda direkrut secara rahasia dan membantu Daxia memecahkan beberapa kasus lintas negara. Selain itu, Anda adalah salah satu kandidat presiden baru konsorsium Yuxuan, konglomerat terbesar pertama di dunia, dan merupakan bintang baru yang sangat menarik perhatian di dunia bisnis. Bagaimana? Saya tidak salah, kan? Anda salah orang. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ye Waning, Presiden wanita nomor 1 di kota Jing. Saya memiliki kekayaan triliunan rupiah. Maukan Anda menikahi saya sebagai istri Anda? Bagaimana? Mohon maaf, saya tidak tertarik pada Anda. Tetapi jika Anda terus seperti ini, saya bisa segera melaporkannya kepada polisi. Nona, Lin Tianming ini
terlihat biasa-biasa saja. Apakah Anda benar-benar salah orang? Jika dia benar-benar orang biasa, bagaimana mungkin dia tidak tergerak menghadapi tawaran seperti dari saya? Selidiki lagi, saya ingin tahu semua latar belakang dan pergerakannya. Hari ini adalah momen bersejarah bagi Dewan Direksi Grup Yusuan untuk mengonfirmasi presiden baru. Jika kita bisa membina hubungan baik dengannya, Grup Longteng mungkin bisa mencapai kemajuan besar. Direktur Lin, para direktur perusahaan sudah menunggu di ruang rapat. Saya tahu. Mulai hari ini, Tuan Lin Tianming adalah presiden baru grup Yusuan. Siapa lagi yang keberatan? Dia hanyalah bocah tidak berpengalaman, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi presiden. Saya menolak. 10 menit yang lalu, sahammu sudah diakuisisi oleh Direktur Lin. Penolakanmu itu tidak berlaku. Kau dipecat. Apa? Lin Tianming, kau kejam sekali. Mengapa? Sialan kau, Lin Tianming. Siapa lagi yang keberatan? Tidak ada keberatan. Berdiri. Sambut Direktur Lin. Sambut Direktur Lin. Sambut Direktur Lin. Sambut Direktur Lin. Kau yakin ini semua data tentang Lin Tianming? Direktur Ye, kecuali 4 tahun, Lin Tianming menghilang. Semua riwayat hidupnya ada di sini. Tidak kusangka seorang jenius bisnis seperti ini ternyata berasal dari desa kecil. Sampaikan perintahku, akuisisi desa kecil itu, tanah di radius ratusan kilometer, gusur dan renovasi. Aku ingin memberikan hadiah, sebuah hadiah besar untuk presiden yang baru menjabat ini. Direktur Lin. Direktur Lin, Direktur Yewaning dari Grup Longtu, baru-baru ini mengakuisisi semua bangunan di radius ratusan kilometer desa Lijia. Konon katanya akan segera digusur dan direnovasi. Sepertinya dia tahu identitas Anda dan sengaja melakukannya. Yewaning, dia ya. Tapi dia malah mengingatkanku. Sudah 4 tahun, karena menjalankan misi rahasia, saya memutuskan hubungan dengan keluarga sejak lama. Sudah waktunya pulang. Direktur Lin, apa yang Anda perlukan dari saya? Saat saya meninggalkan pegunungan, saya sepenuhnya dibantu oleh orang-orang dari keluarga Li. Bawa uang tunai triliunan rupiah sebagai uang balas budi, dan ikutlah saya pulang menjenguk keluarga. Baik. Xiaoxue, jangan repot-repot, biar aku saja. Tidak apa-apa, biar aku yang mencuci. Aduh, kamu pergilah. Hari ini ulang tahun pamanmu, temani dia mengobrol. Baik. Haha. Paman, memikirkan kakak Tianming lagi ya. Tianming, bocah nakal ini, sudah berlalu beberapa tahun, tidak ada kabar sama sekali. Setiap hari, hatiku ini rasanya seperti tertekan batu besar. Paman, orang baik pasti akan selalu mendapat perlindungan surga, kakak Tianming. Dia pasti akan baik-baik saja. Xiaoxue, aku sungguh minta maaf karena telah merepotkanmu selama ini. Ibu. Dasar anak sialan. Yue, kenapa kamu datang? Kenapa aku datang? Kalau aku tidak segera datang sekarang, aku tidak akan tahu kalau putramu, Lin Tianming, si brengsek itu, akan menghabiskan waktu putriku lebih lama lagi. Ini... Sungguh keterlaluan kamu. Kamu datang ke sini lebih sering daripada pulang ke rumahnya sendiri. Ikut aku. Hei, Yue. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Ini... Apakah ada kabar tentang Tianming? Yue, katakan saja padaku terus terang, jika Tianming melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Xiaoxue. Aku yang pasti akan membereskannya. Putramu bukan hanya tidak pantas untuk putriku, tapi ia tidak pantas untuk seluruh warga desa kita. Lin Tianming yang tidak berguna itu sudah lama dikeluarkan dari Universitas Jingda. Hah? Kamu tidak boleh mengada-ada. Tianming kami adalah anak yang sangat jujur,
Dia pasti tidak mungkin dikeluarkan. Benar. Kenapa tidak mungkin? Ayahku pergi ke kota Jing saat sedang ada urusan, menyaksikannya sendiri bahwa anak itu dikeluarkan dari Universitas Jingda karena tindak pidana ekonomi. Kurasa sekarang dia masih mendekam di penjara. Apa? Bu, tidak mungkin. Jangan percaya perkataan Li Tianqi. Dia hanya iri pada kakak Tianming. Bukan. Kau? Aku iri padanya. Hahaha. Jangan bercanda. Lihatlah, dengan kondisi keluarga mereka ini, meski masuk universitas, apa gunanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Apakah itu bisa menandingi keluarga kami yang berbisnis selama 3 generasi? Lagi pula, ayahku sekarang adalah kepala departemen relokasi di kota, bahkan tokoh besar dari kota Jing. Di depan dia, ayahku juga bisa bicara. Ayahku bilang dia di penjara, berarti dia pasti tidak bersih. Tidak. Aku sama sekali tidak percaya. Kakak Tianming, dia jelas bukan orang seperti itu. Benar, Tianming kami. Dia anak yang baik. Dia pasti tidak akan melakukan kejahatan. Baik, kalian tidak percaya ya? Baik, mari kita bahas. Lin Tianming kabur dari rumah, sudah 4 tahun kan? Apa dia pernah menghubungi kalian sekali saja? Saat baru kabur dari rumah, dia tidak punya ponsel, itu bisa dimengerti. Setelah sekian lama, apa dia pernah menelepon? Hah? Apakah ini masuk akal? Tidak mungkin, Yue. Saat Tianming pergi, dia sudah berjanji padaku, dia pasti tidak akan melakukan hal buruk apapun. Janji? Apa janji seorang mantan narapidana? Apa bisa dipercaya? Lin Yongnian, melihat bagaimana kau bersikap selama ini, sebagai orang yang sangat terhormat, menurutku kau juga bukan orang baik. Tianming. Oh Tianming, apa yang sebenarnya kau lakukan selama beberapa tahun ini? Kamu merasa teraniaya sekarang. Aku beritahu kamu, Lin Yongnian, putramu sudah menyia-nyiakan putriku selama 4 tahun, aku belum selesai denganmu. Ma, ini semua kemauanku sendiri, bukan hanya 4 tahun, bahkan 6 tahun, 10 tahun, aku juga rela menunggu. Kamu dasar gadis, kurang ajar, kamu sudah gadis dewasa, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Tante, jangan marah Tante. Yue, bicaralah baik-baik. Kenapa kamu memukul anak itu? Kenapa kamu sok baik di sini? Keluargamu sangat miskin seperti ini, putramu juga seorang narapidana. Meskipun dia dibebaskan, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Jika kamu benar-benar ingin yang terbaik untuk putriku, cepat suruh dia pergi. Sudah, Yue. Jangan dibahas lagi, keluarga kami memang bersalah pada Xiao Xue. Xiao Xue, jangan lagi menunggu Tianming. Bajingan itu, hari ini ikutlah dengan ibumu, dan pulanglah. Ayo, pergi. Sepupuku menyukai anakmu. Sungguh nasib yang sangat sial. Gadis kurang ajar, pergi. Ayah, bagaimana kalau kita telepon Tianming saja? Ini, mungkinkah ada kesalahpahaman? 4 tahun sudah berlalu. Tianming tidak ada kabar, dia bahkan tidak menelepon kita. Kalau kita telepon sekarang, dia bisa angkat telepon. Kalau dia angkat telepon, ini berarti ada yang mencurigakan. Nak, kamu sebenarnya ada di mana sekarang? Ayah, Tianming telepon. Halo. Tianming, ini ayahmu. Tianming, kamu? Halo? Tianming, bicaralah. Tianming. Halo? Tianming. Kenapa ini? Halo? Ada apa ini? Tidak ada sinyal, ya? Bagaimana kalau coba kamu telepon balik? Sudah 4 tahun lamanya, anak ini tidak pernah menghubungi kita. Kalau mau telepon saja. Aku tidak mau. Sifat keras kepalamu ini. Perhatian untuk semua warga desa. Silakan berkumpul di kantor desa. Ada kabar baik yang ingin disampaikan kepada kalian semua. Ayah, Tianming bisa telepon, itu berarti tidak ada masalah apa-apa yang terjadi. Kita temui Pak Kepala Desa untuk membicarakan ini. Bagaimana kalau ini cuma salah paham? Benar. Ayo. Pelan-pelan. Tunggu aku. Nah, hadirin sekalian, para hadirin sudah datang semua ya. Warga desa, hari ini saya mengumpulkan kalian semua di sini karena ada satu kabar sangat baik yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Desa Lijia kita ini sedang dapat rezeki nomplok.
Grup Longteng yang di kota itu tertarik dengan desa kita. Mereka ingin di desa kita membangun resor wisata ekologi. Bagus. Dan begini, kita, setiap rumah di desa ini bisa mendapatkan uang ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Bagus. Ditambah lagi, mereka akan di desa kita membangun sekolah paling lengkap di radius 100 km. Nanti anak-anak kita untuk pergi sekolah tidak perlu lagi melewati jalan pegunungan yang panjangnya 20 km itu. Bagus. Ini semua berkat kepala desa kita. Dengan adanya pembongkaran desa kita ini, desa kita akan maju pesat. Desa kita punya pemimpin sebaik kepala desa ini benar-benar keberuntungan besar. Begini, kalau bicara jasa, kita harus berterima kasih kepada Divisi Pembebasan Lahan di kota, yaitu Kepala Li. Coba pikirkan, kalau tidak ada Kepala Li yang lobby-lobby ke grup Longteng, apakah mereka akan melirik desa kita? Kabar baik ini bisa sampai ke desa kita. Terima kasih, Kepala Li. Terima kasih. Kepala Li, itu ayah saya. Hebat, Tuan Muda Li hebat. Prioritas utama kita sekarang ini, kita pulang, lakukan pendekatan dengan orang tua di rumah. Tanah ini, Jingsi, kalau ada urusan, cepat katakan saja, saya sedang sibuk sekali. sini. Jingsi, ini masalah Tianming. Ini, apakah ada kesalahpahaman? Bisakah kita masalah ini dibicarakan baik-baik? Saya belum menuntutmu, kau malah datang sendiri. Baik, karena hari ini semuanya ada di sini, saya akan tanya baik-baik. Anakmu ini pergi sekolah, setiap keluarga di desa Lijia, apakah menyumbang uang dan menyumbang tenaga? Iya, benar. Putri kandung saya, Li Jingxi, setiap hari datang ke rumahmu, mengurusmu yang cacat ini. Coba katakan, di desa kita ini, keluarga mana yang memperlakukanmu dengan tidak baik? Tidak. Tidak ada yang memperlakukan saya dengan tidak baik. Kalau begitu saya tanya lagi, putramu telah mempermalukan wajah desa Lijia kita sampai ke kota Jing, kamu tahu itu atau tidak? Mungkin yang lain belum tahu, putranya itu, Lin Tianming, dikeluarkan dari Universitas Kota Jing, dan sekarang dia di penjara. Di penjara? Benar, di penjara. Sungguh memalukan sekali. Sayang sekali kita dulu mensponsori pendidikannya, ternyata melahirkan sampah masyarakat. Jingxi, maksud saya bukan apa-apa ya. Putra saya Tianming, dia sudah kuat sejak kecil. Dia anak yang baik. Dia bukan sampah masyarakat. Maksudmu, aku menuduhnya tanpa alasan, begitu? Padahal aku tadinya mau menjaga kehormatanmu, Tianci. Paman saya di sini. Ayo, sudah lihat. Baik. Kau bisa baca atau tidak, aku suruh Tianci membacakannya untukmu ya. Jingxi, saya tidak menyangka bagaimana Tianming bisa melakukan kesalahan sebesar ini. Jingxi, kalau kamu punya keluhan, arahkan padaku saja ya. Jangan mempersulit anakku. Aku punya keluhan apa? Bilang saja pada semua orang. Warga sekalian, saya, Lin Yongnian, kalian telah kucewakan. Saya orang yang berdosa. Saya mendidik anak sampai jadi seperti ini. Saya telah mempermalukan desa Lijia kita. Ayah anak-anak, Warga sekalian, begini, kita semua tetangga dan kerabat sudah menghabiskan separuh hidup bersama. Tianming ini, kalian juga melihatnya tumbuh sejak kecil. Anak seperti apa dia? Kalian semua pasti tahu. Tianming adalah anakku. Akulah yang salah mendidiknya. Jadi, tolong arahkan semua padaku ya, warga sekalian. Biar saya saja yang menanggungnya. Saya mohon pada kalian semua. Saya mohon pada kalian. ayah, Sudah. Istrinya, tolong lebih tenang sedikit, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna. Bagus? Ini kamu sendiri yang bilang mau menebus kesalahan. Kalau kamu sungguh-sungguh tulus ingin bertobat, kalau gitu, aku akan memberimu ide. Desa kita saat ini bukannya akan dibongkar, tanah tempat tinggalmu yang beberapa hektar itu, menurutku, jangan diambil. Uang ganti rugi pembongkaran itu, keluarkan, bagikan kepada semua orang, selesaikan. Bagus. Bagikan saja. Kenapa? Kamu masih tidak setuju? Tidak rela? Lin Yongnian, bicaramu bagus, tapi saat benar-benar harus kamu berikan itu, kamu jadi tidak rela, ya kan? Lihatlah tampangmu itu. Apa kamu masih punya sedikit harga diri sebagai pria? Aku beritahu kamu, jangan salahkan anakmu yang di penjara. Ini yang namanya atasan tidak lurus, maka Bawahan akan membengkok.
Para tetangga, rumah ini tidak boleh dihancurkan. Ini adalah yang kutinggalkan untuk Tianming. Kalau rumah ini dihancurkan, Tianming tidak akan punya satu-satunya rumah lagi. Aku tidak akan bisa mati dengan hati yang tenang. Para tetangga, aku mohon pada kalian semua. Biarkan rumah ini tetap ada untukku. Para tetangga, Lin Yongnian, jauh sekali pikiranmu. Apa untungnya kalau kamu pertahankan? Kamu membesarkan seorang anak yang jadi narapidana, reputasi keluarga Lin sudah kamu hancurkan. Dengan keadaanmu yang seperti ini, apa kamu masih berani menghadapi ayahmu di alam baka? Benar. Lin Yongnian, orang bodoh ya tetap bodoh. Terimalah kenyataan. Terimalah. 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 Mau atau tidak? Sudahlah, jangan menangis seperti bayi terus. Begini, kamu memang ingin menebus semua kesalahan, tapi tidak mau memberikan sedikit pun kompensasi. Kalau begitu, aku akan menindakmu sesuai semua peraturan desa kita. Kamu terima atau tidak? keluarga Lin saya, turun-temurun selalu jujur dan berintegritas. Saya, Lin Yongnian, tidak pernah melakukan perbuatan tercela ini. Anak saya, Tianming, telah membuat kesalahan sebesar ini, itu karena saya gagal mendidiknya. Saya akui. Saya akui. Bagus. Ayo, Nyonya. Di sini, setiap rupiah, setiap coretan adalah bukti bahwa anak berandalmu itu, Tianming, telah mengkhianati kita semua. Dia harus bayar atas kejahatannya kini, anak berutang, ayah membayar. Kau terima tidak? Dulu aku bahkan menyumbang 5.000 rupiah. Aku juga benar-benar sia-sia. Saya akui. Ayo, ambil cambuk. Guiyeng, dosa yang dilakukan anak, saya yang akan menanggung semua itu. Menyingkirlah. Ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Lin Yongnian, kau gagal mendidik anak, membuat kampung tercemar. Untuk kejahatan ini, aku akan mencambukmu 10 kali. Ayah, jangan pukul dia. Jika dipukul lagi, dia bisa mati. Kami akan menyerahkan rumah ini. Ampuni kami. Kepala desa, ada tamu penting di luar. Dahulu, kami sempat mendapat bantuan. Hari ini, kami balas semua itu dengan sekuat tenaga. Putra keluarga Lin Tianming, telah dibesarkan oleh warga desa, dan kini ia datang untuk membalas budi. Selamat datang, Tuan Direktur, telah kembali ke kampung halaman. Ayah, Ibu. Ini kan Lin Tianming. Kenapa narapidana ini kembali? Ayah, Ibu, anak yang durhaka ini, Lin Tianming, pulang terlambat. Tianming, akhirnya kamu kembali. Saat aku tidak di rumah, kalian memperlakukan orang tuaku seperti ini? Tianming, kamu telah melakukan kesalahan sebesar ini. Masih berani kamu pulang? Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah, apa yang ayah katakan? Lin Tianming, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tidak ingat? Ayah dan ibumu jadi seperti ini semua karena kamu. Tianming, kamu seharusnya tidak kembali. Cepat pergi. Ibu, jangan khawatir. Aku, Lin Tianming, memiliki sikap yang benar dan jujur. Kesalahan apa yang sebenarnya kulakukan, sampai mereka terus mengatakan aku bersalah? Tianming, ibu bertanya padamu, apakah benar kamu dikeluarkan dari universitas? Kota Jing? Ada apa? Bukankah tadi dia masih banyak bicara? Kenapa? Sekarang dia diam? Bicara dong, katakan. Sungguh menyedihkan. Ayah, Ibu, memang benar aku tidak mendapatkan ijazah dari Universitas Jingda. Namun, bukan seperti yang kalian bayangkan, aku melakukan hal yang memalukan. Bohong. Ini tertulis dengan jelas di atas kertas. Kamu dipenjara karena tindak kriminal dan dikeluarkan dari Universitas Kota Jing. Kamu telah membuat malu seluruh desa Lijia. Anak ini benar-benar pembawa sial. Dia menyebabkan orang tuanya menderita seperti ini dan masih berani kembali ke sini? Benar. Mengapa kamu kembali ke sini? Malukan. Cepat pergi. Pergi. Cepat, Enyah. Pergi. Hanya karena satu pengumuman, kalian memperlakukan ibuku seperti itu? Mereka sudah setua itu. Tidakkah kalian takut dia tidak tahan? Tidak tahan? Kalau dia tidak tahan, itu salahnya sendiri. Dia membesarkan anak tidak berguna sepertimu. Beberapa cambukan paman itu termasuk hukuman ringan. Kalian semua bilang, bukankah begitu? Memang pantas. Itu memang pantas?
Patas. Cih, pantas. Lin Tianming, jika seorang anak tidak dididik, itu adalah kesalahan ayahnya. Ayahmu sedang menebus dosa untukmu. Dosa apa yang kumiliki? Apakah kalian tahu kebenarannya? Selama 4 tahun ini, saya dipanggil untuk bergabung dengan proyek rahasia negara di negara Sia. Karena saya menandatangani perjanjian rahasia, saya terpaksa harus memutuskan kontak dengan semua orang. Bahkan pengumuman itu dibuat untuk menyembunyikan identitas saya. Itu adalah kebohongan yang terpaksa saya buat. Apa yang dikatakan anak ini benar atau bohong? Dia, dilihat dari wajahnya, sepertinya anak ini benar-benar sedih. Wahai warga sekalian, gunakanlah akal sehat kalian. Bagaimana mungkin itu benar? Lin Tianming, kau memang pantas disebut orang yang pernah kuliah ya. Sangat hebat dalam mengarang cerita bohong. Atas dasar apa kau bilang saya mengarang cerita? Lin Tianming, saya tahu kau adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk saat itu. Tapi lalu kenapa nilai tinggimu itu tidak ada gunanya? Di tempat seperti Universitas Kota Jing, siapa yang bukan siswa pintar? Tidak ada siswa bodoh di sana. Jika berbicara soal moral, kau sama sekali tidak penting. Proyek yang membutuhkan perjanjian rahasia seperti itu pasti merupakan proyek tingkat negara. Kau ini cuma orang biasa saja. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk proyek seperti itu. Betul, Lin Tianming, kau ini anak desa, kuliahmu saja kami yang biayai, dan kau berani-beraninya bilang ikut proyek negara, omong kosongmu saja. Apa yang dia katakan sama sekali tidak masuk akal, jangan percaya padanya. Benar sekali, benar sekali. Kalian semua ini orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja, sama sekali tidak tahu situasinya, tapi seenaknya saja menebak-nebak, bodoh, tidak tahu apa-apa. Kalian semua terlihat begitu tidak bersalah, padahal setiap kata jahat yang terucap ringan adalah senjata pembunuh. Awalnya, sebagai balasan atas kebaikan kalian, aku telah menyiapkan uang 100 juta rupiah sebagai rasa terima kasih untuk setiap keluarga. Dan juga mendatangkan investasi dari grup Longteng untuk kalian. Ingin kita semua menjadi kaya bersama, mengubah keterbelakangan di desa ini. Tetapi sekarang menurutku, yang benar-benar perlu diubah adalah pandangan kalian yang picik dan kebodohan kalian yang keras kepala. Cukup, Lin Tianming. Dulu aku percaya kata-katamu, sekarang sungguh hanya lelucon. Kau ini mengatakan ingin membalas budi dengan miliaran rupiah. Siapa yang akan percaya padamu? Seperti kata pepatah, jika sudah kaya janganlah kembali tanpa menunjukkan kekayaan. Ibarat mengenakan sutra di tengah malam hari. Jika kau benar-benar punya uang, mengapa kau pulang dengan tangan kosong? Kau tidak mungkin hanya sesumbar soal uang kan? Kalau kau memang punya uang, jangan hanya banyak bicara di sini. Lakukanlah sesuatu yang nyata sekarang. Benar. Belikan orang tuamu di kota kabupaten sebuah rumah dong. Jangan biarkan mereka. Orang tua itu tetap tinggal di desa ini dan menjaga rumah tua itu, kan? Tepat sekali itu. Betul, betul. Iya, benar. Kalau begitu, aku akan membuat kalian semua yang belum pernah melihat dunia menjadi lebih berpengetahuan dan lihat apakah Lin Tianming benar-benar memiliki kemampuan itu. Yun Shu. Buka kotaknya segera. Buka kotaknya. Ya ampun, ini uang sebegitu banyak. Astaga, ini aku belum pernah melihatnya uang sebanyak ini. Apa aku punya kemampuan atau tidak? Tianming, uang ini semua kamu yang siapkan. Ayah, sumpah yang kuucapkan waktu itu, anakmu ini sudah menunaikannya. Nak, anakku kini sudah berhasil. Nak. Para warga, jangan ambil uang ini. Jangan ambil uang ini. Uang ini bermasalah. Mungkin kalian tidak tahu, Lin Tianming ini, dia masuk penjara karena kejahatan ekonomi. Uang ini pasti hasil kejahatan. Jika kalian mengambilnya, kalian akan menjadi kaki tangan. Kenapa? Hanya karena satu kalimat darinya. Kalian bahkan tidak berani mengambil uang ini. Betul, kami semua orang yang bersih mengambil uang hasil curian. Sungguh memalukan. Benar. Nak, ayah tanya satu hal. Uang ini, apakah kamu peroleh dengan cara yang murni dan jujur? Ayah, saya bersumpah. Sumpah apa?
Ibu percaya. Menurutku, ya, kamu tidak bisa menghabiskan uang haram ini, lalu membawanya ke desa ini untuk pamer pada kami para petani. Sekarang kamu sendiri yang masuk penjara, dan kamu ingin mengajak para tetangga kita ikut di penjara bersamamu? Lin Tianming, hatimu jahat sekali. Dasar tidak tahu malu. Betul. Sangat jahat. Anakku sudah bilang, uang ini adalah hasil usahanya. Kenapa kalian tidak percaya? Bagaimana kami bisa percaya? Uangnya sebanyak ini, paling tidak puluhan miliar, kan? Meskipun Lin Tianming terlibat dalam proyek misterius, dia kan masih mahasiswa. Bisakah dia mendapatkan uang sebanyak ini? Uang ini pasti tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih. Uang kotor. Benar-benar tidak bersih. Tepat sekali. Uangku tidak bersih. Li Jingxi, kamu mengambil uang, apa masih takut tidak bersih? Apa maksudmu? Pembongkaran desa, setiap keluarga setidaknya mendapat ratusan juta rupiah ganti rugi dari tanganmu sampai ke tangan mereka. Kenapa hanya tersisa 200 juta rupiah? Uang ini, apa kamu tak merasa bersalah menerimanya? Uang apa ratusan juta? Hanya diberi 100 juta kepada kita? Warga sekalian, jangan dengarkan dia. Uang kompensasi pembongkaran ini hanya 100 juta saja. Hanya 100 juta. Kalau begitu, beranikah kamu tunjukkan aliran dana di rekening umum kepada semua orang? Konyol. Uang di rekening umum itu kok bisa sembarangan ditarik? Kalau tidak tahu, jangan asal bicara. Dana kompensasi ini dimobilisasi oleh grup Longteng. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan? Berapa banyak yang seharusnya mereka berikan kepada kalian? Saya tahu persis. Kamu tahu omong kosong, uangmu sendiri itu tidak tahu didapatkan dari penipuan mana. Seorang petani miskin tanpa latar belakang masih saja bicara seolah tahu mobilisasi dana grup Longteng. Apa? Kamu merasa bersalah karena melakukan kejahatan dan sekarang menuduh orang lain sebagai pencuri? Ayo, warga sekalian, saya Li Jingxi sudah menjabat kepala desa selama 20 tahun. Apakah kalian percaya pada mantan narapidana ini atau percaya pada saya? Percaya kepala desa. 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 Benar. Bu, jangan marah. Mereka memang suka menindas kita. Sudah kebiasaan menindas mereka. Mereka tidak akan pernah berubah. Kalian terus-terusan melemparkan fitnah ke saya berkali-kali, tapi buktinya sudah jelas di depan mata kalian, masih saja tidak mau mengakui. Dia bilang saya orang jahat, kalian percaya. Dia bilang uangnya tidak bersih, kalian juga pasti percaya. Hanya karena dia bermargali, dan saya hanya bermargalin. Hal-hal yang seperti ini, sejak saya mulai mengingat, kalian sering melakukannya, kan? Desa Lijia kalian terlihat kompak, padahal kenyataannya hanya ikut-ikutan. Kalau tidak, kenapa kalian selalu miskin? Hei, kenapa kalau kami miskin? Kami masih bersih, kami bisa hidup dengan martabat. Lin Tianming, jangan kira kamu hebat hanya karena punya sedikit uang kotor sekarang ini, jadi kamu merasa paling luar biasa dan bisa pamer di depan paman-paman di sini? Benar. Saya pamer, kalian yang bermargali selama bertahun-tahun ini. Apa kalian lupa seberapa banyak kalian sudah menindas keluarga Lin? Kamu, Li Jingxi, ayah saya pinjam uang padamu, kamu ingin mempermalukannya, kamu menyuruhnya merangkak di bawah selangkanganmu. Kamu, ayah saya sedang bekerja di ladang, tidak sengaja menginjak bibit gandummu, kamu memukulinya sampai babak belur. Kamu, bebek yang dipelihara ibu saya, telur yang dihasilkan bebek, kamu ambil semuanya, hanya karena kolam tempat bebek itu dekat dengan rumahmu. Dan kamu, berapa kali kalian, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, telah menindas ibuku? Kalian tidak ingat satupun dari setiap perbuatan yang telah kalian lakukan itu? Benar? Tianming, kita semua ini tetangga. Wajar kalau ada sedikit perselisihan. Asalkan kamu sukses, berapapun penderitaan yang ayah tanggung, berapapun kesulitan yang ayah hadapi, ayah akan menerimanya saja. Ayah boleh menahan diri, tapi aku tidak bisa. Ayah kehilangan harga diri, biar putramu yang merebutnya kembali. Li Tianming, apa yang akan kamu lakukan? Mau memberontak, ya? Anda tenang saja, saya bilang balas budi 100 kali lipat, sudah pasti akan membalas 100 kali lipat. Yunshu, Ya, bagikan uangnya kepada mereka. Presiden Direktur, semua uang sudah selesai dibagikan. Tianming, kita semua adalah tetangga. Jangan buat suasana semakin tegang. Bu, Anda mengajari saya bahwa kita harus selalu bersikap ramah, tapi kita tidak bisa dihina seumur hidup tanpa batas sama sekali. Selama saya tidak berada di sini, Anda dan ayah pasti menderita banyak.
Budi sudah terbalas, sekarang waktunya untuk membereskan urusan. Kita harus mulai dari mana ya? Kamu. Bukan saya, bukan saya. Atau kamu. Hampir saja melupakannya. Ayo kemari. Lin Tianming, apa yang kamu lakukan? Tangkap dia. Berani sekali. Kalian semua berkomplot untuk menindas orang tua saya, membiarkan orang yang lebih tua menerima hukuman demi yang lebih muda. Kau begitu sebaliknya? Saya buat kamu terima hukuman demi Paman Jingxi, tidak berlebihan, kan? Berani sekali, Lin Tianming. Paman Jingxi, tolong saya. Halo, Kak, cepatlah kembali ke desa. mengapa begitu heboh? Masalah apa yang bisa terjadi di desa kita? Jangan bercanda, saya sebentar lagi harus menemani seorang klien penting. Si Lin Tianming itu sudah kembali membawa orang. Lihat saja orang-orang di desa itu, mereka semua berani pada yang lemah, takut pada yang kuat. Jika ada masalah sungguhan, dia tidak akan bisa mengatasinya kalau kamu tidak segera kembali. Tianci, jika kamu tidak segera kembali, Tianci akan dicambuk sampai mati oleh mereka. Apa? Anakku dipukuli di desa kita? Tunggu sebentar, aku akan segera menyuruh orang kembali. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Saudara-saudara sekalian, ada apakah? Anakku di desa kita dipukuli orang. Perlengkapan, bawa semuanya dengan lengkap. Ayo kita segera kembali dan lihat. Baik. Tunggu. Setelah selesai memukuli mereka, pastikan lokasi itu kalian bersihkan dengan rapi. Sebentar lagi aku harus membawa Direktur Y dari grup Longteng pulang ke desa kita untuk inspeksi. Mengerti? Mengerti. Ayo saudara-saudara segera berangkat. Lin Tianming, tolong hentikan perbuatanmu ini. Ini keponakan besarku, dia hampir kamu cambuk sampai mati. Kamu juga tahu, seseorang yang kuat dan sehat tidak akan tahan dengan satu cambukan ini. Tapi saat kamu memukuli orang tuaku, apa kamu pernah tanyakan pada mereka? Apakah mereka bisa menahannya? Jangan menasihati dia. Saat Li Jingxi memukulmu, apa mereka mengasihanimu? Xiao Xue, akhirnya kamu datang. Cepat lihat adikmu, dia sudah hampir dipukuli sampai mati. Tianci, Sepupu, cepat selamatkan aku, sepupu. Kakak Tianming. Kakak Tianming, kamu kembali pukuli adikku. Kakak Tianming, kamu kembali memukuli adikku. Bukan begitu, Xiao Xue. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Dengarkan penjelasanku. Kakak sepupu, tolong aku, kakak sepupu. Lepaskan. Tidak, Xiao Xue, jangan percaya padanya. Lihat Tianci, dia hampir saja dibunuh olehnya. Xiao Xue, Tianming sedang membantu aku dan pamanmu melampiaskan kemarahan kami. Lihat tubuh pamanmu yang dipukuli, semuanya dipukuli oleh ayahmu. Ayah, kamu ganggu Paman Yongnian lagi? Dasar anak nakal, Li Shue. Sebenarnya kamu bermargalin atau bermargaliha? Lihatlah, adikmu hampir mati dipukuli, kamu malah membela orang luar. Apa gunanya punya anak perempuan? Dia anak yang selalu membela orang lain. Dia sudah sejak kecil menyukai Lin Tianming. Selama 4 tahun Lin Tianming tidak ada di rumah, dia setiap hari datang ke rumah ayah dan ibunya, pergi dan melayani mereka. Lihatlah tingkahnya itu. Sangatlah murahan. Dengarkan apa yang kamu katakan. Kenapa aku bisa punya anak perempuan yang tidak tahu terima kasih seperti kamu? Karma buruk apa yang aku perbuat, aku tidak mau hidup lagi. Ayah, bisakah kamu berhenti memaksaku terus? Baiklah, kalau begitu coba katakan, kamu memihak keluargamu atau dia? Kamu memihak keluarga atau memihak dia? Aku? Minggir. Minggir. Siapa yang bikin onar di sini? Bagus. Kalau kamu tidak membela keluarga, ada orang lain yang akan membela keluarga. Xiao Xue, aku yang bersalah padamu. Lin Tianming, sialan, lepaskan tanganmu. Hanya bocah ini, berani berlagak di wilayah desa Lijia kita, memamerkan kekuatan. Habisi dia. Ayah,
Kita semua dari desa yang sama, apa yang ayah lakukan ini? Siapa yang dari desa yang sama? Mereka bermargalin. Itu desa Lin Jiachun, pecundang yang datang dari sana, pembawa sial. Li Sue. Aku bilang padamu, jika kamu masih punya harga diri, cepatlah kemari. Kemari. Kalau kamu tidak segera kemari, aku tidak punya anak perempuan lagi sepertimu. Kakak Tianming, aku tahu bahwa kedua keluarga kita pasti memiliki banyak kesalahpahaman, tetapi mereka, bagaimanapun juga, mereka adalah kerabatku. Nak, jangan salahkan Xiao Xue. Dia juga tidak punya pilihan lain. Bu, aku tahu. Dulu kalian melindungiku. Sekarang giliranku yang melindungi kalian. Ayo, kalian semua serang. Tunggu, kebaikan sudah kubalas, dendam juga sudah kubalaskan. Paman Jingxi, kau minta maaf pada orang tuaku. Masalah kita berdua akan kita anggap selesai. Kau yakin masih mau menyerang? Dasar bocah tengik, kau bilang selesai? Ya selesai begitu saja. Kalian semua, serang. Tianming, sebaiknya kau ajak ibumu pergi dulu. Orang-orang ini kalau sudah berkelahi, mereka tidak peduli nyawa sama sekali. Ayah, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Lagi pula, jika ada bahaya lagi, biarkan anakmu berdiri di depanmu. Pam Jingxi, kau masih mau melawanku? Apakah kamu masih mau melawanku? Lin Tianming, jangan sombong. Apa hebatnya kamu membawa banyak orang? Aku beritahu, sebentar lagi kalau kakakku datang, ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan uang atau perkelahian. Kamu, orang-orangmu ini, pasti disewa dengan uang kan? Aku bilang ya, di dunia ini, uang bukanlah segalanya. Orang yang punya status dan kedudukan, hanya dengan satu kata, kamu bisa kehilangan segalanya. Aku beritahu, lingkungan pergaulan kakakku itu bukan tandingan anak muda sepertimu yang hanya punya sedikit uang. Jika dia bicara satu kata saja, seketika seluruh keluargamu bisa hancur. Oh, benarkah? Aku jadi penasaran ingin melihat siapa yang disebut penguasa. Kakak Dong, Direktur Y ini orang sebesar apa sih? Sampai-sampai membuat Anda berdiri di bawah terik matahari, menunggu selama ini? Kau ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Bukan hanya aku saja, sebagai kepala departemen penggusuran di kota kecil ini, bahkan jika itu dari kota atau provinsi, mereka harus patuh datang menjemputnya. Dia adalah wanita yang sangat terkenal dari kota Jing, seorang putri kebanggaan. Dilebih-lebihkan. Kalau wanita sehebat dia, pria sehebat apa yang akan dinikahinya? Hei, sudah aku bilang kau ini tidak berwawasan. Hei, begitu banyak orang dikalahkan, dan dia masih membuat onar di desa kita. Sialan, tunggu saja pembalasanku, aku akan segera kembali dan mengurusnya. Kakak Dong, lalu Direktur Y tidak jadi Anda jemput? Jika duri di desa itu tidak dibereskan, walaupun proyeknya diterima, semuanya akan sia-sia. Berdiri di sini baik-baik ya. Sepertinya Lin Tianming ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Jika tidak, mana mungkin dia bisa mengundang begitu banyak pengawal hebat? Lihatlah orang-orang Liuang ini, sampai tidak bisa mengalahkan mereka. Sepertinya kepala desa ini kali ini akan jatuh. Memalukan. Kita punya begitu banyak orang di desa Lijia, tapi malah membiarkan orang luar menindas kita. Minggir, menyingkir. Menyingkir. Cepat pergi. Aduh. Kakak akhirnya datang. Hei, Lin ini benar-benar sombong sekali. Dasar orang tidak berguna. Kenapa kau membiarkan orang luar membuat kekacauan di desa kita? Lin Tianming, sebagai mahasiswa pertama dari desa kita, dulu kamu kekurangan biaya kuliah, para tetangga membantumu mengumpulkan uang. Sekarang kamu sudah menghasilkan uang, pulang kampung untuk menjenguk, justru memperlakukan kami seperti ini? Terima kasih atas perawatan yang diberikan para tetangga sekalian kepada orang tua saya. Sama-sama saja. Bagus sekali, sama-sama. Proyek pembongkaran kali ini adalah kabar gembira terbesar bagi desa Lijia dalam ratusan tahun. Kamu orang luar, begitu kembali langsung membuat desa ini kacau balau. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Aku ingin keluarga Li meminta maaf kepada orang tuaku.
Astaga, apa sudah tidak ada keadilan lagi? Apa sudah tidak ada hukum lagi? Lin Tianming, uang kuliahmu itu semua dikumpulkan oleh masyarakat. Sekarang kamu sudah lulus dan kembali. Apa utang kami padamu? Minta maaf untuk apa? Uang kalian sudah kubayar 100 kali lipat. Budi baik kalian, sampai sekarang aku belum bertindak kejam. Yang kalian utang padaku adalah martabat ayahku sebagai manusia. Para tetua dan warga desa Lijia, dengarkan baik-baik. Desa kita akan segera kedatangan tokoh penting dari kota Jing untuk menginspeksi pekerjaan. Sekarang keluarga mereka tidak mau tenang, desa kita mungkin selamanya tidak akan bisa dibangun menjadi desa baru. Bantuan kita selama bertahun-tahun, sekarang malah memelihara kacang lupa kulit. Sekarang keluarga mereka adalah kanker terbesar bagi desa Lijia. Kalian bilang, apakah dia harus diusir dari desa Lijia? Harus usir kanker. Rasakan, pergi, benalu. Hatikan. Tianming, lebih baik kita pergi saja. Orang-orang ini, mereka adalah tetangga yang sudah ayah kenal hampir seumur hidup. Mengalah itu lebih baik. Ayah, ibu, kita tidak bisa mundur lagi. Begitu kita mundur lagi, kita harus mundur terus. Kalian sudah mundur hampir seumur hidup. Sampai kapan kalian akan terus mundur? Lin Tianming, Lin Yongnian, saya tanyakan ini terakhir kali, kalian akan mundur atau tidak? Tidak akan. Jika bukan karena saya, desa Lijia bahkan tak punya kualifikasi pembongkaran. Saat ini, saya hanya ingin menuntut permintaan maaf untuk ayah saya. Kenapa? Jadi maksudmu, proyek pembongkaran desa Lijia kami adalah berkat kamu, Lin Tianming? Betul, justru karena saya. Ini adalah lelucon terbesar yang saya dengar tahun ini. Proyek pembongkaran desa Lijia diawasi dan dilaksanakan langsung oleh Direktur Ye dari grup Longteng. Kamu, seorang mahasiswa dari keluarga miskin, walaupun punya sedikit uang, di hadapan Direktur Ye dari grup Longteng, kamu ini dianggap apa? Pembongkaran? Apa kamu tahu apa itu pembongkaran, ha? Punya uang memang hebat, sombong sekali. Menurut saya, dia memang sedang besar kepala. Dulu, kalian meremehkan keluarga saya karena anggap keluarga saya miskin. Saat ini, kalian meremehkan saya karena tidak punya kedudukan. Bagaimana jika saya katakan pada kalian bahwa di mata kalian, Direktur Y yang terhormat itu, di hadapan saya, dia juga harus bersikap hormat? Di mata kalian, Direktur Y yang sangat terhormat, di hadapan saya juga harus bersikap sopan. Hahaha, hebat. Benar-benar hebat sekali. Saya akhirnya mengerti bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang selama bertahun-tahun. Mulutmu ini, jika tidak dipakai untuk penipuan berantai, itu benar-benar sia-sia. Nak, itu Direktur Y dari grup Longteng. Kamu pikir dia siapa? Hah? Saya, Li Yuandong, 20 tahun lebih tua darimu, jadi tidak salah jika Anda memanggil saya paman. Saya juga termasuk orang yang disegani di kota ini. Bahkan paman yang seperti ini, bahkan untuk menjadi seekor anjing bagi Direktur Y, tidak pantas. Memangnya kamu ini siapa, Lin Tianming? Sampai Direktur Y harus bersikap sopan kepadamu? Karena dia adalah pria yang dipilih oleh saya, Ye Waning. Siapa wanita ini? Cantik sekali. Benar, cantik sekali. Kamu putri dari keluarga mana? Ini urusan desa kami, jadi jangan menonton keramaian di sini. Cepat pulanglah. Paman ini, jika Lin Tianming adalah orang dari desa kalian, maka aku juga tidak bisa dianggap orang luar. Lagi pula, aku adalah wanitanya. Ternyata, dia benar-benar wanitanya Lin Tianming. Anak ini memang hebat. Anak ini. Kamu bilang, kamu wanitanya siapa? Dia? Lin Tianming? Lin Tianming, kau keparat. Apa kau tidak memikirkan perasaan putriku? Putriku sudah menunggumu selama 4 tahun. Aku... Aduh, sudah, hentikan. Jangan mempermalukan diri sendiri. Pulang. Aku. Tidak kusangka sama sekali Direktur Lin memiliki sisi seperti ini juga, ya. Gadis kecil ini, jika kamu benar-benar wanitanya Lin Tianming, cepatlah bujuk dia agar dia menghentikan kekeras kepalaannya itu, suruh dia agar tidak membuat masalah lagi. Dia ini bukan keras kepala, tapi semangat seorang pria. Semangat apa? Menurutku itu hanya kenakalan masa muda, mengandalkan dirinya yang punya sedikit uang kotor, lalu merasa hebat ya. Aku beritahu kamu, kami orang desa menjunjung tinggi semangat dan moralitas, dan kami sama sekali tidak mempan dengan hal seperti itu. Karena kalian ingin berbicara tentang moralitas dan belas kasih. Kalau begitu saya harus bertanya kepada Anda semua, apakah orang tua Lin Tianming benar-benar selama ini selalu bersikap baik dan jujur di desa Lijia? Mereka tidak melakukan apapun yang merugikan orang lain. Hanya karena mereka bukan bagian dari marga, mereka harus mengalami pengucilan dan kesulitan. Benarkah? Saya ingin menanyakan lagi kepada Anda semua,
Apakah Lin Tianming adalah seorang anak yang berbakti? Seorang anak yang berbakti, setelah ia tumbuh dewasa, menjadi sukses, apa salahnya jika ia ingin melindungi orang tuanya? Saudara-saudara sekalian yang hadir adalah orang biasa, pernah menjadi orang tua, dan juga pernah menjadi anak. Bakti Lin Tianming mendorongnya agar orang tuanya mendapatkan keadilan, apalagi salahnya. Apakah menurut kalian apa yang kukatakan benar? Ayah dan Ibu Tianming, kami yang salah, kami picik, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Ayah, Ibu, apakah beban di hati kalian sudah terlepas? Sudah terlepas? Sudah terlepas. Ayo, pulang. Ya, Hei, siapa nama gadis itu tadi? Aku terlalu jauh dan tidak mendengarnya dengan jelas. Aku mendengarnya, bos, sepertinya dia dipanggil Ye Waning. Ye Waning, Direktur Ye dari grup Longteng. Ye Waning? Hari ini, aku benar-benar sangat berterima kasih kepadamu. Kau telah membantuku dan menyelesaikan banyak konflik. Tidak perlu sungkan, aku hanya mengungkapkan apa yang kurasakan. Meskipun para penduduk desa memang memiliki banyak sekali kekurangan, tetapi sebenarnya jauh di lubuk hati mereka, mereka baik. Dan ini adalah kualitas terbaik yang kita miliki. Benar, tempat ini juga merupakan tempat yang indah bagiku. Tidak peduli seberapa jauh aku merantau, aku merasa hatiku ada di sini. Sayang sekali, tempat setenang ini, aku tidak bisa tinggal lama-lama. Tianming, sebenarnya kedatanganku kali ini adalah untuk menikahimu. Alasannya, Hubungan saya dengan keluarga Ye ibu kota tidaklah seperti yang terlihat di permukaan, terlihat begitu damai. Keluarga selalu ingin memanfaatkan hubungan pernikahan saya untuk menjaga stabilitas perusahaan. Sebenarnya cukup lucu untuk diceritakan, meskipun saya, Ye Waning, adalah CEO wanita grup Longteng, seringkali saya tidak bisa berbuat banyak. kalau begitu, ceritakan padaku kamu. Kakak Tianming. Kakak Tianming, ini Kak Waning kan? Cantik sekali. Kamu juga cantik sekali, adik Xiao Xue. Kakak tahu aku. Setiap orang di dekat Tianming, aku tahu semuanya. Halo. Aduh, ada apa dengan Tianming ini? Kenapa dia membiarkan Xiao Xue bertemu dengan Wening? anak ini, dia punya gaya sepertiku dulu, hebat. Baiklah, sampai di sini saja. Tianming, Xiao Xue, Bibi, aku pergi dulu. Jangan repot-repot mengantar. Anak ini Waning sungguh baik dan sangat dewasa. Bi, aku juga sangat dewasa kok. Aha, dewasa. Kalian berdua anak-anak yang baik. Kak Tianming, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Paman Yongnian sering berkata, budi harus dibalas. Kak Waning kali ini datang dari jauh untuk membantumu. Dia sekarang membutuhkanmu. Pergilah ke kota Jing. Xiao Xue, Tenang saja, Kakak Tianming. Aku akan menjaga rumah dengan baik sampai kamu kembali. Tianming, Xiao Xue sudah menunggumu 4 tahun. Kali ini, kamu tidak boleh membiarkannya menunggu lagi. Ibu sudah ingin menggendong cucu laki-laki. aduh, Bu, gimana ayah? Oh, saat kakekmu akan meninggal, dia ingin abunya dimakamkan di kuburan leluhur. Hari ini adalah upacara pemindahan makam keluarga utama. Ayahmu dan pamanmu membawa abu kakekmu untuk melakukan pemindahan makam. Tianming, gawat. Ayahmu dipukuli orang. Tianming, gawat. Ayahmu dipukuli orang. Siapa yang memukulnya? Orang-orang dari desa Linjia, cabang pertama kita. Karena kesalahan kakekmu, kita diusir dari desa itu. Mereka bilang, hanya keturunan dari cabang pertama yang berhasil menjadi orang sukses yang berhak memindahkan makam leluhur kembali ke desa. Sekarang kamu sudah menjadi orang sukses dan ayahmu ingin memenuhi keinginan kakekmu. Tidak disangka, orang-orang dari cabang kedua bukan hanya tidak mengizinkannya masuk ke desa, tapi mereka juga main tangan. Mereka bahkan mengancam akan menyebarkan abu jenazah kakekmu. Demi melindungi abu jenazah kakekmu, ayahmu berjuang mati-matian mengirimku keluar. Keluarga Lin cabang kedua. Ini keterlaluan. Sudah, jangan sampai mati. Dawei, tetua klan sudah berjanji padaku saat itu bahwa selama di cabang pertama ada yang menjadi orang sukses,
Mereka akan mengizinkan kakek kita untuk memindahkan makam leluhur. Mengapa kau tidak mengizinkanku ikut dalam upacara pemindahan makam? Paman Sulung, sudah setua ini begini, mengapa kau tidak punya malu sama sekali? Cabang pertama kalian, semuanya sampah, mengapa kalian berhak memindahkan makam leluhur? Hanya karena anakmu itu yang diterima di universitas? Aku beritahu kau, keluarga Lin kita ini besar dan makmur. Apa kami kekurangan satu anak yang diterima di universitas sepertimu? Tianming benar-benar sukses. Dia benar-benar berada di kota Jing. Hei orang tua, aku beritahu kau. Jika suasana hatiku sedang bagus, aku akan memanggilmu Paman Sulung. Jika suasana hatiku sedang buruk, kau hanyalah seekor anjing. Jika kau tidak segera pergi, aku akan menghajarmu sampai mati, anjing tua. Bukan. Berhenti. Ayah, Ayahku setidaknya adalah orang yang lebih tua darimu. Kau punya hak apa untuk memukulnya? Kenapa kau memukulnya? Punya hak apa? Kan ku beritahu, kalian sekarang sudah diusir dari keluarga Lin, sekumpulan pecundang. Bahkan jika aku memukulnya, lalu kenapa? Kenapa? Kau mau membela ayahmu begitu? Jangan lupa, kau sekarang hanyalah lulusan baru, sama sekali tidak punya modal. Apa yang kau punya untuk melawanku? Selama aku mau, kapan saja aku bisa menginjak kau dan ayahmu di bawah kakiku. Anakku, jangan bergerak. Kalian ini masih sekerabat. Paman, aku suka sekali sikap pasrahmu ini. Imut. Benar, kita ini sekerabat. Kalau begitu, begini saja. Istri Tianming, pinjamkan untuk kumainkan. Aku peringatkan kau sekali, jaga bicaramu. Aduh, kau marah ya? Kenapa? Kau mau memukulku? Sini, pukul di sini. Akan kuberitahu, kakekku adalah kepala keluarga Lin, ayahku adalah kepala desa Linjia. Di wilayah ini akulah yang terbesar. Kalau kau berani memukulku, kau dan juga ayahmu yang seperti anjing ini, semua harus mati. Penguasa, begitu? Hah? Kekuasaan, begitu? Hanyalah. Kak, beraninya dia memukul. Hajar dia. Jangan mendekat, aku peringatkan kau. Ayahku dan yang lainnya sedang bersembahyang di kuil leluhur. Kalau kau berani menyentuhku, mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Tanpa kau katakan pun, aku akan menemui mereka. Aku ingin kakekku kembali ke makam leluhur dengan terhormat. Aku ingin ayahku, pamanku, dan semua orang di keluarga besar Lin kembali ke desa Linjia dengan terhormat. Sekarang, kembali dan beritahu ayahmu, keluarga besar Lin sudah kembali. Para hadirin sekalian, hari ini adalah acara donasi tahunan klan Lin kita. Air sungai yang mengalir pasti punya sumbernya, pohon menjulang tinggi pasti punya akarnya. Keluarga Lin kita ini telah diturunkan selama 600 tahun lamanya, kemuliaannya bersinar terang. Ini berkat kebajikan para leluhur, dan juga berkat generasi penerus yang terus berkembang tanpa henti. Yodong, biar kau saja yang memimpin. Baik. Cabang kedua, Lin Kuande. Hadir. Cabang kedua, Lin Xianshan. Hadir. Cabang ketiga, Lin Pengfei. Hadir. Cabang utama, Lin Yongnian. Ayah, Anda salah lagi. Keturunan rumah pertama, bukankah sudah diusir dari desa? Oh, ternyata aku benar-benar pikun. Kepada semua sanak saudara, rumah pertama, Lin Xiaotian, mereka menjual rahasia, menghasilkan uang desa Linjia. Pada saat kami sangat membutuhkan, orang-orang yang begitu mementingkan diri sendiri dan tidak tahu malu, harus kita ingat selalu, setiap orang berhak menghukum mereka. Kalian harus menjadikan ini sebagai pelajaran. Baik. Ayah, kakek, ada masalah. Di depan leluhur, panik dan tergesa-gesa, sungguh tidak pantas. Ada apa? Rumah pertama, Keluarga Lin sudah datang.
Keluarga besar, kenapa kalian kembali? Keluarga besar Lin, ternyata masih ada orangnya, ya? Saya kira mereka sudah punah sejak lama. Ada orangnya. Memangnya kenapa? Meninggalkan keluarga Lin, mereka tidak berarti apa-apa. Beraninya kembali? Sungguh terlalu lancang. Kakek, Dewan Sesepuh, saya sudah coba menahan, tapi tidak bisa. Mereka tidak hanya memukul saya, mereka juga bilang mau menguburkan Lin Xiaotian, abu orang berdosa itu, di pemakaman leluhur. Kurang ajar, Lin Yongnian, garis keturunan keluarga besar kalian, sudah diusir dari klan sejak lama. Sekarang, kau masih berani membawa orang masuk? Apa ini di depan para leluhur? Kau mau memberontak? Aturan keluarga Lin menyatakan, meskipun pernah melakukan kesalahan, tapi jika keturunan di kemudian hari ada yang berhasil, maka dia boleh kembali ke keluarga Lin dan dipindahkan ke makam leluhur. Saya datang adalah untuk membuat saya, keluarga besar Lin, diakui kembali sebagai keluarga. Untuk kembali ke silsilah, Lin Yongnian, kau bahkan tidak pantas untuk melihat bayanganmu sendiri. Kau hanyalah petani yang menggarap tanah. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan hal itu? Semua anggota klan di sini, semua telah mengharumkan nama leluhur, sementara kau, orang yang hanya mempermalukan leluhur, kau pikir kau pantas melakukan itu? Sudah, perhatikan tempatnya. Di hadapan leluhur, apa-apaan ini? Aturan klan keluarga Lin kita. Memang ada peraturan ini, tapi apakah keluargamu memiliki orang yang sukses? Bukan kau yang bisa memutuskan hanya dengan bicara kosong. Lalu bagaimana cara menentukannya? Sangat mudah. Dahulu kala, leluhur keluarga Lin kita berani mengambil risiko sendirian, memusnahkan orang barbar, melewati ketiga rintangan itu dengan gagah berani, barulah ia meraih kesuksesan. Hari ini, jika kalian bisa melewati 3 rintangan, aku akan mengizinkan Lin Xiaotian untuk kembali ke silsilah. Bagaimana? Kakak Tianming, mereka setuju dengan begitu mudah. Pasti ada sesuatu yang sangat mencurigakan dalam hal ini. Kau tidak boleh tertipu oleh mereka. Benar Tianming, kita cari cara lain saja. Tidak, aku sudah berjanji pada ayah. Aku pasti akan membawa kakek kembali ke makam leluhur dengan terhormat. Baik, 3 rintangan ini, aku akan melewatinya. Baiklah, penuh semangat. Namun, hanya semangat saja tidak cukup. Klan Lin bisa terus maju pesat. Dan diakui di dunia adalah berkat kemajuan generasi penerus dari setiap keluarga. Terutama kalian semua yang ada di sini, kalian adalah orang-orang yang menonjol di bidangnya masing-masing. Setiap tahun pada waktu ini, kita akan menentukan urutan tempat duduk berdasarkan sumbangan dan dedikasi setiap keluarga. Jumlah sumbangan yang diberikan dapat mencerminkan kedudukan sebuah keluarga dan juga dapat mewakili kekuatan seseorang. Yongzong, silakan tampilkan daftar. Tampilkan daftar. Saudara-saudara sekalian, mari kita mulai. Lin Kuande dari keluarga kedua, menyumbang 1 miliar rupiah. Lin Kuande, menyumbang 1 miliar rupiah, masuk ke tempat duduk kelas 3. Lin Xiansan dari keluarga kedua, menyumbang 1 miliar 600 juta rupiah. Lin Xiansan menyumbang 1 miliar 600 juta rupiah, masuk ke tempat duduk kelas 3. Lin Pengfei dari keluarga ketiga, menyumbang 2 miliar rupiah. Lin Pengfei, menyumbang 2 miliar rupiah, masuk ke tempat duduk kelas 2. Lin Yongzong dari keluarga kedua, menyumbang 20 miliar rupiah. Bagus. Memang pantas menjadi putra sulung keluarga kedua, menyumbang 20 miliar rupiah. Sepertinya, juara keluarga tahun ini sekali lagi menjadi milik mereka. Cucu sulung keluarga kedua, Lin Yongzong, menyumbang 20 miliar rupiah, masuk ke tempat duduk kelas 1. Hanya 20 miliar rupiah, sudah bisa duduk di kursi kelas 1? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Hanya 20 miliar rupiah? Apa kamu bisa menyediakannya? Ada aturan mengenai kedudukan, hanya orang yang memiliki kekayaan puluhan miliar rupiah yang bisa duduk di kursi kelas 1. Jika tidak, siapa saja akan duduk bersama kita, bukankah itu akan melanggar aturan? Siapa yang kekayaannya melimpah, tempat duduknya akan berada di depan. Begitu, ya? Bolehkah saya bertanya? Saya menyumbang 2 triliun rupiah. Harusnya duduk di mana? Kukira kau sudah gila anak muda. Seluruh desa Linjia menghasilkan tidak sampai 200 miliar dalam. Setahun saja sudah tergolong kaya raya di daerah ini. Kenapa? Kau bisa menghasilkan 2 triliun rupiah? Maksudmu, kau lebih hebat dari seluruh desa kami. Begitu? Anak muda, kau boleh makan apa saja, tapi perkataanmu jangan sampai melantur, ya. Kau mengatakannya di hadapan para leluhur dan tetua, jadi kau tidak boleh menarik kembali perkataanmu. Jika kau tidak bisa memberikan 2 triliun rupiah itu, kau akan menjadi bahan tertawaan, dan bahkan
akan dihukum cambuk. Tianming, 2 triliun rupiah ini Hanya 2 triliun rupiah saja. Aku sudah berjanji. Tentu saja, aku tidak akan menariknya. Jangan-jangan dia benar-benar punya 2 triliun rupiah? Tetua, kakak sulung, ini seperti pepatah. Pemimpinnya tidak benar, maka bawahnya ikut rusak. Bapaknya sudah seperti apa, anaknya juga seperti itu. Jangan lupa, kakeknya dulu hanya demi kekayaan telah menjual rahasia klan kita. Meskipun dia benar-benar punya 2 triliun rupiah, menurut Anda, uang ini halal atau tidak? Bagus. Dulu Lin Xiaotian telah mengkhianati leluhur dan keluarganya. Benar-benar tidak tahu malu. Jika kita menggunakan uang yang kotor seperti ini, yang akan mencoreng nama baik keluarga Lin, maka kita sebagai generasi penerus tidak pantas menghadap para leluhur ini. Lin Tianming, aku mau tanya padamu, apakah asal uang ini jujur? Sangat jujur dan bersih. Omong kosong, kau sama keras kepalanya dengan kakekmu. Prinsip keluarga Lin kita menekankan pada kebaikan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Ingatlah dulu, kakekmu kehilangan integritasnya. Menurut aturan klan Lin kita, dia seharusnya dihukum 100 kali cambukan. Sayang sekali, ia meninggal setelah hanya 56 kali cambukan. Ia meninggal setelah hanya 56 kali cambukan. Kakak, kau sebagai kepala keluarga Lin, berani melakukan perbuatan yang sangat durhaka ini. Akan kau mengakui dosamu? Aku tidak salah. Pepatah mengatakan, anak menanggung utang ayah. Ujian kedua ini, bagaimana kalau kau menggantikan kakekmu? Menerima hukuman itu saja. Tidak boleh. Tianming, kamu jangan setuju. Saat itu kakekmu menerima 56 pukulan, lalu meninggal dunia. Sisa 44 pukulan ini akan merenggut nyawa. Benar, Kakak Tianming? Ini jelas-jelas mereka sengaja mempersulit, kamu tidak perlu memaksakan diri. Tianming. Lin Tianming, jika kamu takut, kamu boleh berbalik dan pergi. Hanya saja setelah ini, keluarga besar kalian harus hidup dengan rendah hati dan selamanya tidak diizinkan masuk lagi pintu gerbang keluarga Linku. Takut? Saat itu, kalian tanpa bukti menimpakan semua tuduhan kepada kakekku. Kakekku yang memilih mati saja tidak takut. Apa yang harus kutakuti? Apa maksudmu? Maksudmu adalah kami telah menuduh kakekmu yang tidak-tidak. Negara punya hukum, klan punya aturan. Lin Xiaotian mengkhianati keluarga, melanggar ajaran dan aturan klan. Dalam waktu 3 hari, cabut statusnya sebagai ahli waris kepala keluarga dan usir dia dari keluarga Lin. Nama Lin Xiaotian juga dihapus dari silsilah keluarga. Istrinya dipecat dari pabrik yang didirikan oleh keluarga Lin. Anak-anaknya seumur hidup dilarang bersekolah di sekolah yang didirikan oleh keluarga Lin. Lin Xiaotian, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Saya tidak bersalah. Kamu, Kepala keluarga, mana mungkin saya mengkhianati keluarga? Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kamu menjual rahasia klan? Ada saksi mata yang melihatnya? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia menjual rahasia klan kami kepada orang lain. Kamu bohong. Saya, atas dasar apa kamu menuduh saya? Tidak mau mengaku. Ya, bagus. Lin Xiaotian yang mengkhianati klan demi keuntungan pribadi, hukum cambuk 100 kali. Pukul. Pukul. Bunuh dia! Bunuh dia! Aku akan tanggung sisa hukuman cambuk ini. Demi kakekku. Bukan berarti aku mengakui bahwa kakekku bersalah. Tetapi,
Aku ingin memberitahumu bahwa kakekku lebih memilih dicambuk daripada mengakui kesalahan. Dan aku, Lin Tianming, juga tidak. Ujian kedua ini, aku terima. Bagus sekali tidak mau mengakui kesalahan. Kakekmu mengkhianati rahasia klan, dan kau mengambil uang dengan asal-usul yang meragukan, merusak nama keluarga Lin. Ini benar-benar menunjukkan bahwa semuanya turun-temurun. Mari kita lihat di hadapan hukuman cambuk ini, kau mau mengaku atau tidak, Lin Pengfei. Siap. Laksanakan hukuman keluarga. Baik. Tianming, Aku tahu kebenarannya. Saya tahu kebenaran dari masalah ini. Ayah, Rahasia ini sudah di hati saya lebih dari 20 tahun. Selama 20 tahun ini, saya tersiksa setiap hari. Saya adalah pria yang tidak berguna. Saya pengecut, saya seorang pecundang. Saya khawatir jika saya mengucapkannya, semua orang tidak akan percaya. Tetapi, hari ini putra saya telah mengajari saya satu hal. Jika itu bukan perbuatan keluarga utama, kenapa kita harus bertanggung jawab? Lin Yongnian, apa maksud perkataanmu ini? Kaulah orangnya saat itu yang telah menyuap para anggota klan untuk membuat kesaksian palsu dan menimpakan tuduhan tanpa dasar kepada ayah saya. Lin Yongnian, apa kau tidak tahu di depan leluhur klan apa yang kau omong kosongkan? Apa saya mengada-ada? Kalian sama sekali tidak memberikan ayah saya hak untuk membela diri. Kalian pikir kalian dapat memaksanya untuk mengaku. Namun, kalian tidak menduga ayah saya, dia lebih memilih dipukuli hingga mati. Dia tidak mengakui kejahatan itu. Apakah kalian tidak pernah curiga bahwa ayah saya difitnah? Mungkinkah Lin Xiaotian ini benar-benar difitnah? Kalau begitu, benar kepala keluarga Lin yang melakukan hal itu? Ayah saya adalah pewaris sah posisi kepala keluarga, mana mungkin dia melakukan hal bodoh seperti itu. Setelah ayah saya wafat, siapa lagi yang menduduki posisi kepala keluarga? Omong kosong. Lin Yongnian, kau mencemarkan nama baik di depan semua orang, kepala keluarga Lin. Siapkan orang, usir orang gila ini. Keluar dari sini. biarkan ayah saya menyelesaikan perkataannya. Kalian ingin bukti, bukan? Saya punya. Baik. Kalian ingin bukti, kan? Aku punya. 20 tahun lalu, kulihat sendiri dengan mata kepalaku, Lin Yaodong bertransaksi dengan saksi yang menjebak ayah. Dia bertransaksi. Dia disuruh oleh Lin Yaodong di depan kue leluhur memberikan kesaksian palsu itu. Yaodong, apakah ini benar? Tetua, jangan dengarkan dia hanya omong kosong. Lin Yongnian, ini yang kamu sebut bukti ya? Kamu hanya mengatakannya sendiri, apakah kita semua akan percaya? Tetua, itu sudah 20 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar memiliki bukti, mengapa dia tidak mengeluarkannya 20 tahun yang lalu? Mungkin keluarga besar sudah tidak bisa mencari nafkah di luar, lalu ingin kembali ke klan untuk hidup tenang dan mencari makan, ya? Orang tua, kamu sudah setua ini. Apakah kamu tidak tahu malu lagi? Menjelek-jelekan kakekku. Aku menjelek-jelekkan kakekmu hanya karena aku lemah dan takut. Aku memang tidak berguna. Sudah 20 tahun. Keluarga kedua, kalian menjalani hidup dengan nyaman. Apakah kalian lupa kejahatan yang kalian lakukan saat itu? Malah berbalik menuduh, mengatakan bahwa aku menjelek-jelekkan kakekmu. Ini adalah orang yang menjebak ayahku saat itu. Dia diam-diam merekam semua perkataan kalian saat menjebak ayahku. Dia sadar dan memberikan ini kepadaku. Kalian bilang, bukti ini cukup tidak? Menurut kalian, apakah ini sudah cukup? Ayah, apa yang dikatakan si tua bangka itu bukan sungguhan, kan? Bicara apa kau ini? Menyingkir sana. Ayah, sekarang bagaimana? Memangnya bisa apa lagi? Apa yang bisa dilakukan? Panggil orang. Kenapa kau bengong? Cepat panggil orang. Pergi. Lin Yongnian, rupanya aku benar-benar meremehkanmu. Aku kira kau hanyalah seorang pria tak berguna sejati. Kenapa? Memang aku yang menyuruh orang untuk memfitnah ayahmu. Lalu kenapa? Yaodong,
Apakah benar itu kamu? Mengapa kamu melakukan ini? Tetua klan, ini semua saya lakukan demi keluarga Lin. Demi keluarga Lin, agar bisa makmur dan jaya. Selama bertahun-tahun ini, pencapaian keluarga Lin di bawah kepemimpinan saya itu luar biasa. Itu semua sudah diketahui oleh semua orang. Tanpa saya, keluarga Lin sudah lama merosot. Konyol sekali. Di hadapan para leluhur, kamu masih bisa mengatakan tanpa malu-malu bahwa ini demi keluarga Lin. Presiden, berkas yang Anda minta sudah saya temukan. Ini adalah bukti kejahatanmu selama bertahun-tahun ini. Kamu telah menggelapkan aset klan, menjual kepentingan anggota klan. Semua kasus ini, masihkah kamu punya muka untuk bicara? Lin Yaodong, tidak kusangka kamu adalah orang yang licik. Tidak pantas menjadi pemimpin keluarga Lin? Kalian benar-benar percaya omong kosongnya? Hei, tetua klan. Setelah saya membereskan sampah-sampah keluarga Lin ini, saya akan kembali untuk menjelaskan semuanya pada Anda. Ayo. Serang mereka. Kepala keluarga Lin, apakah kau mencoba membunuh kami? Kalian adalah para pendosa di keluarga Lin ini. Aku sedang membersihkan kekacauan ini. Serang. Aku ingin tahu siapa yang berani. Nona muda, kau bukan anggota klan Lin Si. Aku memberimu kesempatan. Baliklah dan pergi. Jika kau bersikeras untuk tetap berdiri di sini, jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap sopan. Kau kepala keluarga yang kecil, bertindak sesuka hati, melakukan penindasan. Kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Aku beritahu kau, di wilayah ini, jika kau naga, kau harus meringkuk. Dan jika kau harimau, kau harus tiarap di hadapanku. Kau ingin mati bersamanya? Bukan? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri. Kau tidak perlu menahan diri, karena kau ingin bertarung. Mari kita coba. Panggil orang. Tangkap mereka. Mengapa begitu banyak orang? Siapa kau sebenarnya? Kau ini siapa sebenarnya? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin membawa kakek pulang. Aku ingin kebenaran tahun itu terungkap dan mengembalikan keadilan untuk beliau. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tianming, apapun itu secara kekerabatan, kamu memanggilku kakek. Bagaimanapun, aku adalah orang yang lebih tua darimu. Kita ini keluarga, janganlah tegang seperti ini. Kita bisa duduk bersama dan berbicara dengan baik-baik. Sekarang baru mau bicara baik-baik, sudah terlambat. Tetua klan, mohon berikan keadilan kepada kakekku. Mohon berikan keadilan kepada keluarga besar Lin. Ayah, dulu ayah berharap aku sukses. Anakmu ini gagal, tapi kini cucumu berhasil. Dia tidak membuat ayah di alam baka kecewa. Lin Yaodong, apakah kamu mengakui kejahatanmu? Tetua klan, aku punya alasan kuat. Dengarkan penjelasanku. Kamu merugikan klan demi kepentingan pribadi dan mengambil keuntungan tidak sah. Alasan kuat, apalagi yang kamu miliki? Bolehkah aku bertanya? Tetua klan memfitnah, mengkhianati klan, korupsi, mengambil keuntungan tidak sah. Hukuman apa yang pantas diterimanya? Hukum 100 cambukan dan usir dari keluarga Lin. Tetua klan, aku sudah setua ini. Aku tidak akan sanggup menahan 100 cambukan. Maafkan aku. Lin Yongnian, kamu selalu jujur dan baik. Tolong mintakan pengampunan kepada tetua klan. Dulu, jelas-jelas kamu yang mengkhianati keluarga Lin dan menyalahkan ayah. Kalian berdua awalnya saudara seklan. Ketika kamu memukuli ayahku sampai mati, apakah kamu memikirkan hubungan persaudaraan? Yongnian, aku punya alasan yang kuat. Tolong bujuk Tianming dan para tetua marga agar mereka memohonkan ampun untukku. Aduh. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu bermimpi agar kau mendapatkan balasan, agar kau juga merasakan penderitaan yang ayahku alami. Jujur saja, aku beritahu kau, aku sama sekali tidak punya rekaman, aku hanya membohongimu. Apa? Peng Fei, laksanakan segera hukuman keluarga. Baik. Pergi. Tidak. Hei, mereka yang bersalah, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Lin Yaodong benar-benar pantas menerima hukuman. Bar, kalau bukan karena keluarga besar Lin, kita akan tetap tidak tahu apa-apa.
ketua marga. Kini kebenaran sudah terungkap, nama baik ayahku juga telah dipulihkan. Ayahku, bisakah dia diterima kembali sebagai bagian dari marga? Tentu saja bisa. Aku umumkan, keluarga besar Lin diterima kembali ke dalam silsilah marga ini. Lin Xiaotian dimakamkan di kuburan utama leluhur. Kepada para leluhur di atas, kami, keturunan yang tak berbakti ini, dari keluarga besar Lin Yongnian, kembali ke akar asal. Nak, terima kasih. Kamu adalah kebanggaan ayah. Kamu adalah kebanggaan ayah. Ayah, tanpa ayah, tidak akan ada saya yang sekarang ini. Ayahlah kebanggaan saya. Kakak Tianming, ayahku sering berkata, orang tua hidup selamanya demi anak-anak mereka. Menurutmu, demi apa sebenarnya kamu hidup? Mungkin karena orang tua melihat diri mereka yang dulu dalam diri kita. Kakak Tianming, nanti kita juga harus punya anak ya. Kamu ingin anak laki-laki atau perempuan? Aku tidak sekuno itu. Mau anak laki-laki atau perempuan, aku akan menyayangi keduanya. Kalau laki-laki mirip kamu, kalau perempuan mirip aku. Kakak Tianming, semua urusan keluarga sudah selesai. Apakah kamu akan kembali ke kota Jing sekarang? Iya. Tidak apa-apa. Tidak peduli berapa lama kamu pergi, aku akan menunggumu di sini, menunggumu kembali untuk menikahiku. Presiden, telepon dari Nona Ye. Halo? Tianming, tolong aku. Lin Tianming, jika kamu memang ingin menyelamatkan wanitamu, datanglah mencariku di kota Jing. Aku menunggumu.